kemudian kita sederhanakan ya. Di sini 2. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 2. Berarti jawabannya adalah yang E. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang dimensi 3, materi matematika kelas 12 SMA. Kalau sebelumnya kita membahas tentang jarak titik ke garis, sekarang kita akan membahas tentang sudut yang terbentuk pada bangun ruang dimensi 3. Agar lebih jelas kita langsung masuk ke pembahasan contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 cm. Kemudian yang ditanyakan kosinus sudut antara garis GC, berarti rusuk tegak ini ya, dengan bidang BDG. Nah, bidang BDG ini kita harus hubungkan ya dengan sebuah garis sehingga menjadi sebuah segitiga ya. Kemudian kita fokus ya di sini menentukan sudut yang terbentuk antara GC dengan BDG. Caranya adalah agar kita mendapatkan sudutnya, berarti kita harus memilih sebuah perwakilan ya, garis yang terbentuk pada bidang BDG. Kita ambil caranya ya, dari titik G ini ditarik garis ke titik tengah BD, anggap saja di sini titik Y ya. Sehingga GY ini adalah perwakilan dari bidang BDG. Lalu sudut yang terbentuk itu antara GC dan GY ada di sini teman-teman sekalian. Anggap saja alfa ya. Nah, jadi GY sekarang mewakili BDG. Kemudian kita hubungkan C ke Y ya, agar menjadi sebuah segitiga siku-siku. Kalau yang ditanyakan kosinus, berarti rumus kosinus adalah samping miring. Ini sampingnya, ini miringnya. Sampingnya GC, kemudian miringnya GY. Atau CG sama aja ya teman-teman sekalian. Kita pastikan keduanya sudah ada. GC atau CG di sini panjangnya kan rusuk, berarti 10 cm. Ada. GY. Nah, GY ini kan sisi miringnya pada segitiga siku-siku GCY. Kita belum mendapatkannya, berarti kita harus cari ya melalui teorema Pythagoras. GY kuadrat sama dengan CG kuadrat tambah CY kuadrat. Kita masukkan ya. CG panjangnya 10 berarti dikuadratkan nanti ya. CY ini adalah 5 akar 2. Dari mana? Nah, kita lihat ya di sini. AC adalah diagonal sisi ya pada alas kubus ini ya. Dimana rusuknya 10 berarti AC adalah 10 akar 2. Nah, CY itu adalah separuhnya, berarti 5 akar 2. Makanya di sini 5 akar 2. Kita kuadratkan 10 kuadrat 100, 5 akar 2 dikuadratkan 50 ya, karena seperti 25 kali 2. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 150. Ingat ini GY kuadrat. Berarti GY adalah akar dari 150 ya, perkalian dari 25 kali 6, sehingga kita dapatkan 5 akar 6. Berarti ya di sini sudah kita dapatkan 5 akar 6 ya, di sini 10. Sehingga kalau kita tuliskan 10 per 5 akar 6. Ini bisa dicoret ya teman-teman sekalian. Di sini 2, sehingga jadinya 2 per akar 6. Kita sekawankan ya, dikali dengan akar 6 per akar 6. Sehingga kita dapatkan 2 akar 6 per 6. Ini juga bisa disederhanakan ya. Ini 1, ini 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per 3 akar 6. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm. Yang ditanyakan adalah tangan sudut yang terbentuk antara garis CG, berarti garis ini ya teman-teman sekalian, dengan bidang BDG. Mirip seperti tadi ya. Namun ini pertanyaannya adalah tangan ya. Kita hubungkan dulu ya ketiga huruf ini sehingga menjadi sebuah segitiga ya. Kita tarik garis saja sehingga terlihat seperti segitiga. Ingat ya, kita harus memilih sebuah garis yang mewakili bidang BDG. Kita tarik garis dari G ke titik tengah BD ini, anggap saja di sini Y ya, seperti tadi. Kemudian alfa yang terbentuk antara GC dan garis GY ini adalah di sini. Kemudian kita hubungkan C ke Y ini ya, sehingga menjadi sebuah segitiga siku-siku. Ingat yang ditanyakan adalah tangan ya.
tangan itu rumusnya adalah tandesa. Berarti dari sudut pandang alfa di sini, depannya itu adalah CY, ya ini depannya, ya sampingnya itu adalah GC, samping ya, tandesa. Berarti CY per GC. Kemudian kita pastikan dulu bahwa CY ada nilainya ya. CY, ternyata CY belum ada, berarti kita cari ya. Kalau di sini AC ya sebagai diagonal sisi berarti 4 akar 2. Berarti CY itu separuhnya sehingga 2 akar 2. Berarti di sini CY 2 akar 2. Kemudian kalau seandainya GC kan sudah ada 4 cm. Berarti kita tinggal masukkan 2 akar 2 per 4 dari sini dan dari sini ya 4. Kemudian kita sederhanakan ya. Sini 2 sehingga hasilnya adalah setengah akar 2. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, diketahui balok ABCD EFGH, berarti balok ya. Rusuk AB 10 cm, BC 5 cm, CG 10 cm. Jika titik P pada pertengahan AB, berarti kita buat ya di sini titik P-nya pertengahan antara A dan B, dan titik Q pertengahan CG. Berarti kita buat titik Q di sini. Maka kosinus sudut yang dibentuk oleh PQ, kita hubungkan PQ dengan alas. Ingat, alasnya adalah ABCD. Berarti kita harus menentukan sebuah perwakilan garis ya yang mewakili alasnya atau yang mewakili bidang ABCD. Nah, karena di sini posisinya miring, kita sesuaikan saja ya. Sehingga kita tarik garis P ke C. Ini PC ini adalah perwakilan dari alasnya, sehingga alfa yang terbentuk di sini teman-teman sekalian. Nah, paham ya? Jadi yang ditanyakan adalah kosinus. Kosinus itu rumusnya adalah cos sami ya, samping. Nah, ini sampingnya ya. Miring. Nah, ini miringnya. Kita pastikan samping dan miring ada. Samping. Nah, samping di sini kalau di sini 10, titik tengahnya P berarti di sini 5, di sini 5. Nah, kalau mencari PC itu berarti ya 5 akar 2 ya. Di sini 5, di sini 5, pakai teorema Pythagoras ketemunya PC 5 akar 2. Namun kita lihat di sini PQ di sini kan belum ada. Berarti kita Pythagoraskan ya, teman-teman sekalian. Ini juga 5, berarti harus kita Pythagoraskan. PQ kuadrat sama dengan CQ kuadrat ditambah PC kuadrat. Ya, karena yang ditanyakan adalah sisi miringnya, berarti dijumlahkan. CQ panjangnya 5 kuadrat ya. Kemudian PC 5 akar 2 nanti dikuadratkan juga. Kita lanjutkan ya. 5 pangkat 2 25. Teman-teman harus ingat ya. PC ini didapat dari sini ya. 5 akar 2 dikuadratkan itu seperti 25 kali 2. Hasilnya 50. Kita jumlahkan 75. Ingat ini masih PQ kuadrat. Berarti PQ sama dengan akar dari 75. Kalau kita pecah menjadi perkalian 25 kali 3 sehingga kita dapatkan 5 akar 3. Kita masukkan ke sini ya. Ke sini dan ke sini. PC 5 akar 2, kemudian PQ 5 akar 3. 5 sama 5 kita coret, kemudian kita sekawankan dengan cara dikali akar 3 per akar 3. Sehingga kita dapatkan yang atas akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Atau hasil ini seperti sepertiga akar 6. Berarti jawabannya yang C. Soal berikutnya. Perhatikan gambar limas beraturan berikut ini. Besar sudut antara bidang TAD dan TBC adalah, berarti yang ditanyakan adalah sudutnya ya. Untuk mencari ya sudut itu berarti Anda harus membuat sebuah perwakilan garis pada bidang TAD. Kita tarik saja ya dari titik T ini ke garis tengah AD ya. Atau sebaliknya, nggak ada masalah. Anggap saja titik X. Ini adalah garis yang mewakili bidang TAD. Kemudian berikutnya kita membuat sebuah garis yang mewakili TBC. Berarti kita hubungkan ya dari T ke titik tengah garis BC ini ya, atau sebaliknya sama, anggap saja titik Y. Nah, kedua perwakilan dari dua bidang ini diantaranya adalah alfa. Jadi alfanya ada di sini ya teman-teman sekalian.
Kita hubungkan X ke Y sehingga menjadi sebuah segitiga TXY. Kita salin ya di sini TXY. Nah, kita masukkan ya. XY panjangnya adalah 2 desimeter. Kemudian T ke Y ini kan belum ada. Nah, berarti kita harus menggunakan teorema Pythagoras ya, yaitu TY kuadrat sama dengan TC kuadrat dikurangi CY kuadrat. TC panjangnya akar 3, berarti nanti dikuadratkan. CY panjangnya 1. 1 dari mana? Di sini kan 2 desimeter, berarti di sini 1, di sini juga 1. Makanya di sini CY itu 1. Akar 3 dikuadratkan 3, 1 dikuadratkan 1, berarti hasilnya 2. Itu untuk TY kuadrat. Berarti TY adalah akar 2. Kita masukkan ke sini akar 2. Nah, ternyata hal demikian juga berlaku untuk TX. Karena panjangnya sama diperoleh dari proses yang sama. Maka TX panjangnya akar 2. Bagaimana cara mencari sudut antara ya bidang TAD dan TBC ini? Nah, sudutnya di sini kan, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. Cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali B kali C. Yang berperan sebagai A adalah ini, yang berperan sebagai B adalah ini, yang berperan sebagai C adalah ini ya. Tinggal dimasukkan ya, berarti cos alfa sama dengan B kuadrat. Nah, B-nya akar 2 berarti 2 ditambah C kuadrat. C kuadrat berarti akar 2 dikuadratkan juga 2 dikurangi A kuadrat. A kuadrat ini berarti 2 dikuadratkan 4 dibagi dengan 2 kali B ya, akar 2 dikali dengan C juga akar 2. Kita selesaikan yang atas. 2 tambah 2 4, 4 kurangi 4 0 ya. Yang bawah hasilnya 2 kali ini 2 ya. Berarti 2 kali 2 4. 0 bagi 4 hasilnya 0. Berarti cos alfa sama dengan 0. Anda harus menemukan berapa derajat nilai cos itu yang hasilnya 0. Ternyata derajatnya atau alfanya diperoleh sebesar 90 derajat. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm ya. Jika alfa adalah sudut antara bidang AFH, berarti kita hubungkan ya nanti ya, dan bidang CFH. Oke, kita hubungkan AFH, kita jadikan sebuah segitiga. Begitu juga dengan CFH. Nah, ini kita jadikan segitiga ya. Kemudian kita harus memilih sebuah garis yang mewakili kedua bidang ini ya. Kalau seandainya yang mewakili segitiga AFH itu berarti ya, kita tarik dari titik tengah HF ini ya, misalkan titik X ya, ke titik A. Nah, AX ini adalah garis yang mewakili bidang AFH. Kemudian garis yang mewakili CFH itu sama ya, menarik sebuah garis dari X ini ke titik C. Nah, ini adalah garis yang mewakili CFH. Kemudian kita hubungkan ya A ke C sehingga menjadi sebuah segitiga. Fokus kepada segitiga yang terbentuk dari garis putus-putus berwarna hitam. Saya salin di sini ya. X di atas, kemudian A di sini, C di sini. Kemudian kita lihat ya, teman-teman, panjang AC ya. Panjang AC di sini adalah 4 akar 2 karena dia diagonal sisi ya pada alasnya ini. Berarti di sini 4 akar 2. Kemudian panjang AX atau XC ini harus dicari terlebih dahulu ya. Panjang AX di sini ternyata minta bantuan dari sini ya, segitiganya. Karena di sini siku-siku, berarti AX kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EX kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. AE 4 ya, karena di sini rusuknya 4. Kemudian di sini AEX ya, itu 2 akar 2. Dari mana? E ke G ya. E ke G itu adalah 4 akar 2. Berarti kalau seandainya E ke X itu separuhnya ya. 2 akar 2. Makanya di sini 2 akar 2. Kita hitung 4 kuadrat 16. Kemudian ditambah dengan 2 akar 2 dikuadratkan hasilnya 8. Nah, ini ya. 16 tambah 8 24. Ini ingat di sini masih AX pangkat 2. Berarti AX sama dengan akar dari 24. Hasilnya 2 akar 6. Berarti di sini kita salin 2 akar 6
Dan ternyata untuk mencari XC, ini prosesnya sama ya, menggunakan bantuan Pythagoras ini, sehingga melibatkan 4 dan 2 akar 2. Jadi tidak perlu kita uraikan lagi, tinggal kita salin 2 akar 6. Fokus kepada pertanyaannya ya, untuk menemukan sin alfa. Nah, kita menggunakan aturan kosinus ya, teman-teman sekalian. Seperti tadi ya, tinggal kita cari ya di sini, karena alfanya di sini, ya, ini sudutnya, di sini ya tadi. Berarti Anda harus tahu siapa yang sebagai A, B, C-nya ya di sini. Nah, ini sebagai A-nya. Kemudian ini sebagai B-nya. Ini C-nya. Kalau B dan C boleh ditukar ya. Tapi kalau A harus disesuaikan. Kita masukkan berarti cos alfa itu sama dengan B kuadrat. Berarti 2 akar 6 dikuadratkan hasilnya 24. C kuadrat. 2 akar 6 dikuadratkan hasilnya 24. Di sini tambah ya. Dikurang dengan A kuadrat. 4 akar 2 dikuadratkan. Ya, seperti 16 kali 2. Hasilnya 32. 2 kali B. Kita tulis saja ya. B 2 akar 6. C-nya juga 2 akar 6. Kita rapikan jawabannya. 24 tambah 24, 48. 48 dikurangi 32. Ya, hasilnya adalah 16. 2 kali 2 akar 6 kali 2 akar 6 hasilnya adalah 4 kali 6 atau 24 ya. Dikalikan 2 berarti 48. Sehingga ya kita sederhanakan menjadi 1/3. Ya, ingat yang ditanyakan bukan cos tapi sin. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita terapkan ya segitiga siku-siku. Misalkan alfanya di sini. Nah, kalau cos itu, ini kan cos alfa. Nilainya 1/3, cos itu kan sami. Berarti sampingnya 1, miringnya adalah 3. Berarti untuk mencari sisi depannya ini, ya dari alfa ini berarti 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, hasilnya adalah 8. 2 akar 2. Nah, sehingga sin alfa sama dengan sin demi depannya 2 akar 2 dibagi dengan miringnya 3. Sehingga kita dapatkan nilai sin-nya adalah 2/3 akar 2. Jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan tentang sudut ya dalam bangun ruang dimensi 3. Semoga sedikit banyak soal yang kita sajikan di video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.